Konsep wirausaha kerajinan. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan mengambil risiko, mengelola sumber daya, serta menciptakan dan mengembangkan usaha atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Secara lebih luas, wirausaha atau entrepreneur tidak hanya sekedar menjalankan bisnis, tetapi juga mendepankan inovasi, kreativitas, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan memecahkan masalah dalam menjalankan usaha. Ragam kerajinan. Berikut dijelaskan beragam jenis limbah yang dapat dimanfaatkan, memahami teknik pengolahan yang tepat, serta mengembangkan ide-ide kreatif untuk menciptakan produk kerajinan yang ramah lingkungan. Selain melatih keterampilan dan kreativitas, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran dan pentingnya gaya hidup berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. 1. Kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. A. Kerajinan dari bonggol jagung. Limbah yang dihasilkan dari tanaman jagung seperti bonggol, kelobot, dan rambut jagung memiliki kualitas rendah namun dapat dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan. Kerajinan dari bonggol bambu. Di daerah pedesaan tanaman bambu masih banyak ditemukan dan biasanya dimanfaatkan untuk membuat pagar rumah, kandang ternak, turus tanaman, serta alat rumah tangga. C. Ada kerajinan dari kayu. Kerajinan dari limbah kayu merupakan jenis kerajinan yang dihasilkan dari sisa-sisa potongan kayu. 2. Ada kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. A. Kerajinan dari limbah kulit jagung. B. Kerajinan dari limbah kantong plastik. C. Kerajinan dari limbah pelepasan pisang. Kerajinan. 1. Alat produksi modern. A. Digital drawing tablet. B. Alat tenun mesin. C. Laser cutting machine. D. 3D printer. 2. Alat produksi kerajinan tradisional. A. Alat tangan sederhana. B. Alat tenun. C. Cutting. D. Proses produksi kerajinan. Langkah-langkah proses produksi kerajinan. A. Perencanaan dan desain. 1. Mengidentifikasi jenis kerajinan yang akan diproduksi. 2. Menyusun desain produk dengan mempertimbangkan ukuran, bentuk, warna, dan detail lainnya. 3. Merancang sketsa atau prototipe untuk memperoleh gambaran awal dari produk. B. Pemilihan bahan. 1. Menentukan jenis bahan yang sesuai dengan desain dan tujuan pembuatan produk. 2. Memilih bahan berkualitas untuk memastikan daya tahan dan nilai estetika produk. C. Pemotongan dan persiapan bahan. 1. Memotong bahan sesuai ukuran dan bentuk yang diperlukan. 2. Melakukan persiapan tambahan seperti penghalusan, pengecatan, atau perlakuan lainnya sesuai kebutuhan desain dan jenis bahan. D. Pengolahan atau pengerjaan. 1. Melakukan proses seperti membentuk, mengukir, merajut, dan menyambung bahan sesuai desain. 2. Menggunakan alat khusus jika diperlukan, bergantung pada teknik dan jenis kerajinan yang dihasilkan. E. Penggabungan dan pemasangan. Menggabungkan dan memasang bagian-bagian produk sesuai dengan desain apabila terdiri atas beberapa komponen. 2. Memastikan setiap bagian terpasang dengan baik dan kuat. F. Finishing. 1. Melakukan proses finishing untuk memberikan tampilan akhir yang menarik. B. Proses finishing meliputi penghalusan permukaan, perwarnaan, pelapisan, dan melakukan lain yang relevan. G. Pengecekan kualitas. 1. Memeriksa produk untuk memastikan tidak dapatnya cacat atau kerusakan. B. Menjamin bahwa produk telah memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. H. Packing atau penyimpanan. 1. Pengemasan produk yang rapi agar terlindungi selama penyimpanan dan pengiriman. 2. Menyertakan label dan informasi produk secara lengkap dan akurat. I. Distribusi atau penjualan. 1. Penjualan produk kepada konsumen setelah melewati tahap produksi. B. Menyiapkan tempat atau media yang sesuai untuk menampilkan produk jika dijual secara langsung. J. Pemasaran dan promosi. 1. Melakukan kegiatan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan minat konsumen terhadap produk. 2. Menggunakan media daring maupun luring sesuai dengan target pasar yang dituju. Proses pengadaan produk adalah tahap untuk memperbanyak jumlah produk dalam kerajinan. Pengadaan produk dilakukan dengan langkah-langkah untuk membuat salinan atau replika dari produk yang sama secara konsisten dan efisien. Proses ini penting agar permintaan pasar dapat terpenuhi, produk dapat lebih tersebar luas, atau untuk memastikan kesediaan produk yang banyak diminati. Proses pengadaan produk harus dilakukan dengan konsisten yang tinggi agar setiap barang yang diproduksi memiliki kesamaan bentuk, kualitas, dan serupa secara tradisional. Seniman atau perajin melakukan dengan cara manual atau menggunakan mesin. Dalam pengerjaan manual,
Perhatian utama adalah tahapan produksi yang teliti secara menjaga konsistensi dalam setiap proses. Setelah pengadaan selesai, hal produk akan diperiksa untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penyatuan bagian pencetakan, pemotongan atau ukuran yang kurang tepat. Pengolahan bahan baku sampai menjadi produk untuk dijual kepada konsumen. Biaya produk meliputi sebagai berikut. Biaya material langsung bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk bahan lama yang digunakan dalam pembuatan produk. 2. Biaya tenaga kerja langsung, yakni pengeluaran berupa upah, tunjangan, atau konsumsi bagi pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. 3. Biaya tidak langsung atau overhead, yaitu biaya operasional yang mendukung proses produksi seperti tagihan listrik, bahan bakar, kerja, gaji petugas keamanan, serta biaya transportasi, logistik, dan akomodasi. Penghitungan biaya produksi. Total biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead.